Oh, ini pelajaran dari Allah. Menghadapi Yahudi ini nggak bisa dengan hanya kutukan, laknat, terus digos, terus diancam, naon. Nggak ada gunanya. Ngajago mah nama. Keluar resolusi PBB, bawa keluarkan berapa resolusi PBB, nggak peduli mereka, Pak. Nggak ada gunanya. Satu-satunya untuk bisa mengalahkan Yahudi, Zionis Israel, gagang sapu, Pak. Sapu. Maksudnya apa? Kekuatan yang bisa memukul mereka, menekan mereka. Ini yang Allah perintahkan di Al-Anfal 60, wa a'iddu lahum mastata'tum, siapkan oleh kalian segala kekuatan yang mampu kalian siapkan. Harus ada kekuatan yang membuat mereka itu takut, Pak. Nah, ini yang belum terwujud, Pak, sampai sekarang. Allah menjanjikan mereka ini akan dibinasakan, Pak. Cuman satu disisakan, tapi akan dibinasakan. Lihat di Al-Isra ayat 7, mereka akan binasa. Cuman kapan? Nah, Allah juga menuntut dari kita usaha. Nah, usaha itu yang belum kita penuhi, Pak. Wa a'iddu lahum mastata'tum. Nah, gimana kurang usahanya lagi, Pak? Nah, yang usaha baru itu, Pak. Baru Hamas, pejuang-pejuang Hamas. Yang Allah perintahkan siapa? Loh, kita semua umat Islam, Pak. Hamas itu kan bagian dari tubuh kita. Hubungan kita dengan sesama muslim di seluruh dunia itu adalah hubungan ke persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwah, yang Allah Rasulullah gambarkan seperti kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Yang diperangi oleh Zionis itu bukan hanya Hamas, bukan hanya bangsa Palestina, kita semua harusnya, Pak, menyadari bahwa itu bagian dari tubuh kita. Ibarat sekarang tubuh kita ini ujung kelingking ini luka, kan harus tubuh kita semua ikut andil untuk menyelesaikan, Pak. Mata melihat berapa jauh, berapa besar luka itu. Akal berpikir apa harus ke dokter atau tidak. Kalau ke dokter, kaki melangkah ke sana, telinga dipasang, bagaimana nasihat dokter, dan seterusnya. Gak bisa kita biarkan saja itu urusan kelingking, gak bisa, itu urusan bagian tubuh kita, kan. Jadi apa yang menimpa saudara kita di Palestina adalah ujian untuk keimanan kita. Saya kadang-kadang berpikir begini, ya, alangkah luar biasa prihatinnya kita melihat saudara-saudara kita itu. Terus terang saya sudah sering nggak bisa buka lagi video, Pak. Mungkin karena keterikatan batin itu, ya. Saya siap menghadapi apa yang hadis-hadis gitulah. Kuat. Kalau menimpa saudara sendiri gitu, sama mungkin dengan kita melihat anak kita yang sedang sakit, kan perasaan kita beda, kan, Pak, dengan kita menengok orang lain yang sakit gitu. Tapi di satu sisi saya kadang-kadang berpikir betapa bahagianya ya saudara-saudara kita di Palestina, terutama yang 16.000 yang sudah meninggal. Asal yakin pisan itu mereka surga. Bahkan kalau melihat janji Allah untuk para syuhada itu, kurang apa syahidnya mereka, Pak. Itu wah, mereka sekelas nanti dengan nabi, para nabi, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin. Lalu yang tidak meninggal, yakin mereka juga, Pak. 75 tahun mereka terus dijajah, mencoba dengan sabar, dizolimi, diusir, dibunuh. Khalid bin Walid itu ketika mau meninggalnya, saat menjelang sakaratul maut, menangis beliau. Ada seorang kemudian bertanya, apa yang membuat Anda menangis, Khalid? Sedihkah kamu karena mau meninggalkan alam dunia ini? Kata Khalid, sejak dulu saya sudah siap meninggalkan alam dunia ini untuk menghadap Allah. Dibuka bajunya, maka yang hadir itu menyaksikan, gak ada bagian tubuhnya yang mulus, bekas tusukan tombak, panah, pedang.
Kanan katanya ada 100 tusukan di tubuhnya. Karena beliau nggak pernah absen perang. Beliau pernah jadi panglima perang Islam. Jadi dia menangis, kenapa kok saya mati di atas tempat tidur gitu? Kenapa enggak mati di medan perang, syahid, mati yang mulia? Seorang sahabat lalu berdiri untuk meyakinkan Khalid, dia lalu bersumpah. Khalid, wallahi demi Allah saya bersumpah. Saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasulullah SAW. Khalid bin Walid tidak akan mati di medan perang. Kata Rasulullah, dia akan mati di tempat tidur. Tapi Khalid bin Walid, dia lebih syahid dari semua orang yang syahid. Mendengar itu barulah dia mengatakan, Alhamdulillah, ya Allah, meninggal dengan tenang. Maha adil Allah. Masa ada orang masuk ke medan perang, karena 5 menit terbunuh, mati, syahid, surga. Sementara ada orang yang perang sampai puluhan kali, karena belum ajalnya maut-maut, hanya ke surga, Pak. Ya, tak? Dari sisi itu saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, kenapa saya nggak ditakdirkan oleh Allah di sana gitu? Ada peluang untuk masuk surga. Malah saya jadi bertanya pada diri sendiri gitu. Lalu bagaimana nasib kita? Di akhirat kita akan dihisapkan oleh Allah. Salah satu yang akan menjadi pertanyaan Allah adalah ketika saudara-saudaramu seiman, bagian dari tubuhmu itu dizolimi, dibantai, dibunuh. Apa yang kalian lakukan? Terus kita mau jawab apa kira-kira? Waktu itu kami sangat prihatin Allah. Setelah itu, ya sare, ya udah jadi. Kira-kira kita selamat gak? Menurut saya, paling tidak ini menurut saya, Pak, ada 4 hal yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban yang menyelamatkan kita di yaumil hisab nanti. Yang pertama, ya kalau ada aksi bela Palestina dan kita punya kemampuan untuk bisa hadir, ikutlah aksi itu. Besar itu pengaruhnya untuk perjuangan saudara-saudara kita. Aksi yang waktu itu di Bandung yang kita selenggarakan, itu kan sampai beritanya, Pak. Alhamdulillah diliput Al Jazeera itu. Begitu juga yang di Monas, itu sampai, Pak. Dan alhamdulillah ya, salah seorang oratornya Anies Baswedan waktu itu, dia mempergunakan juga orasi dengan berbahasa Inggris, sehingga tidak perlu lagi mereka terjemahkan kan itu di sana. Saya lihat videonya itu, mereka menyaksikan di layar kaca itu ya, jutaan manusia, 1,4 juta kan, diperkirakan itu yang hadir itu. Lalu orasi dari masing-masing, wow, termasuk orasi Anies. Mereka sampai mengatakan Allahu Akbar, terima kasih umat Islam Indonesia, terima kasih. Nah itu pasti itu akan menambah semangat mereka, mana? Paling tidak mereka merasa masih banyak saudara-saudara mereka di dunia ini yang mendukung perjuangan mereka ya. Satu, mana? Yang kedua, tolong sisipkanlah di antara doa kita setiap sholat, selesai sholat fardu, sholat sunnah, atau bahkan di luar sholat, untuk mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka diselamatkan Allah, diberi ketabahan, kesabaran, dan kemenangan. Mudah-mudahan Allah segera penuhi janjinya untuk membinasakan Zionis Israel. Yang ketiga, sisihkanlah sebagian harta kita, Pak. Berapapun itu, insya Allah punya nilai di mata Allah dan kepentingan mereka, Pak. Dan saya yakin ini bakal panjang, Pak. Andai kata besok, lusa misalnya perang berakhir, saya nggak mau bayangkan itu.
Mereka harus membangun lagi kehidupan berapa tahun. Rumah sudah hancur. Kalau kita lihat itu, ya Allah, sekolah-sekolah sudah rata dengan tanah, rumah sakit, masjid, semua rumah ibadah sudah mereka hancurkan. Lalu anak-anak yatim mau pada kemana? Ada satu orang yang luar biasa tegar itu ya. Dia kebetulan sedang meninggalkan desa itu dibom. 43 keluarga besarnya habis semua meninggal. Tinggal dia sendiri. Hebat itu keimanan mereka ya. Kalau seorang Ronaldo yang bukan muslim, dia menyumbang 3,5 triliun rupiah. Gaji dia satu musim rupanya itu. Dia sumbangkan, lalu dia berpesan kalau bisa nanti ini untuk membangun sekolah-sekolah yang sudah hancur itu. Lalu saya lihat itu di video tanggapan dari Menteri Pendidikan Gaza. Dia mengatakan, ya rasa syukurnya kepada Allah dan terima kasih untuk bantuan dari umat Islam. Termasuk ya Ronaldo tentunya gitu. Walaupun terkesan dia ingin kalau bisa ya diberi hak lah untuk bagaimana bantuan ini, mana yang harus didahulukan. Mungkin rumah sakit harus segera dibangun. Gitu. Tenaga medis yang 400 sudah meninggal. Dibom rumah sakit itu. 4 kan ya sudah hancur itu rumah sakit. Sebab kalau sekolah yang pertama dibangun itu pun penting. Cuman masalahnya kan anak-anaknya kan nggak ada. Anak-anaknya sudah pada meninggal. 16.000 itu 40% anak kecil, Pak. Jadi sekitar 7.000-an anak-anak itu meninggal. Selebihnya ya ada yang selamat karena sudah mengungsi gitu. Jadi kalau sekolah dibangun pun tidak ada murid. Waduh itu si menteri itu ketika menyampaikan ini, ya Allah, batin kita itu. Dia seolah-olah sedang mengingatkan murid-muridnya, anak-anak, kalian harus begini, harus gitu. Mencegah gitu kan di depan kelas itu. Tapi setelah selesai langsung dilihatkan bahwa di hadapannya itu reruntuhan sekolah yang sudah hancur itu. Jadi dia sedang membayangkan aja bahwa di depannya masih ada murid-muridnya. Allahu Akbar. Yang keempat mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita sebenarnya bisa ikut perang. Ya tanpa harus ke sana dan membawa senjata gitu. Dan senjata daya kita. Karena orang rekat itu pada naon deh. Boro-boro rek perang dari depan enak kerdiuk rek nangtung enak habis hararese gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Perjuangan apa yang bisa lakukan? Perang seperti apa yang harus bisa kerjakan? Hancurkan ekonomi mereka, Pak. Agar mereka tidak punya lagi senjata untuk membunuh saudara-saudara kita. Caranya boikot produk-produk mereka gitu. Produk-produk Zionis Israel. Boikot, Pak. Dan produk negara-negara yang selama ini mendukung mereka. Sekarang saja, Pak, ekonomi mereka itu 25% sudah lumpuh, Pak. Kalau itu pun setelah dibantu oleh Amerika dengan menggelontorkan bantuan berapa? 154,5 miliar dolar. Kalau Amerika tidak membantu saja, wah mereka sudah kolab. Biaya yang sudah keluar itu 900 triliun. 900 triliun. Mereka itu untuk perang itu. Nah, repot mereka. Sayangnya kalau saya baca di berita yang ada di Australia itu, lemahnya ekonomi mereka itu bukan oleh kita umat Islam, Pak. Kebanyakan oleh boikot yang dilakukan oleh orang-orang di Amerika, di Inggris. Di Inggris berapa kali itu demo itu? Udah 3 kali demo besar itu.
Mereka luar biasa itu boikot itu, Pak. Bahkan kita lihat itu videonya itu ya, sampai pegawai-pegawai pelabuhan tuh mogok, tidak mau, diancam apapun, kami tidak akan pernah mengirim kargo yang dialamatkan ke Israel. Begitu perjuangan mereka. Hanya karena didasari oleh rasa kemanusiaan, itu sudah keterlaluan. Sampai Presiden Kolombia itu, Gustavo itu namanya, menyatakan, Netanyahu ini orang gila gitu. Nggak masuk akal sehat tindakannya. Seperti itu mereka, Pak. Jadi hanya di Amerika saja, pemerintahnya saja yang ngacau, Pak. Rakyatnya tidak bisa menerima itu. Sehingga keputusan Kongres terakhir, keputusannya pemerintah Amerika sudah tidak dibenarkan lagi mengirim bantuan untuk Israel. Karena desakan rakyatnya. Jadi mereka, Pak, yang luar biasa. Ya, sementara yang Muslim itu, yang bagus menurut berita itu hanya Malaysia, Pak. Malaysia yang betul-betul bagus. Di Malaysia itu McDonald, yang macam itu, yang Pizza Hut, banyak yang sudah tutup, Pak. Wah, itu kalau 1 bulan saja umat Islam melakukan itu semua, hancur itu Israel. Hancur mereka, Pak. Yang paling buruk itu Indonesia, Pak, menurut berita itu. Ada gerakan boykot, ada itu kan, Pak. Sempat ada itu. Turun hampir 45% penghasilan itu. Produk-produk Indonesia itu. Turun 40%. Mereka langsung turunkan harga, diskon 40%. Serbu doi kumaha. Jadi kita ini masih lemah sekali perjuangan kita. Harusnya jangankan di diskon 40%. Diskon 100% tah merek, jangan diterima. Itu yang akan melumpuhkan kekuatan mereka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban kita di yaumil hisab nanti. Allah, kami sudah berikhtiar, berusaha untuk berjuang membantu saudara kita dan melumpuhkan mereka. Insya Allah, kalau nggak ada halangan itu hari Ahad tanggal 10 itu di Bandung akan diselenggarakan lagi aksi untuk kedua kalinya. Sebenarnya juga ada beberapa kali ya dilakukan juga oleh Persis, pernah di Tegalega dan lain sebagainya. Entah hari ini jadi atau tidak yang diselenggarakan oleh MUI. Besok ya. Besok. Tapi hari Ahad insya Allah titik kumpulnya adalah di Pusdai jam 6, jam 1:77. Baru kemudian aksi di depan gedung sate. Yang punya kesempatan silahkan hadir gitu. Mudah-mudahan kebiadaban ini segera berhenti kan, gitu. Dan bangsa Palestina berhak kembali untuk menikmati negerinya yang dijajah sudah selama 75 tahun ini. Semoga mereka segera merdeka seperti yang menjadi tuntutan hampir semua negara di dunia ini. 120 negara mendukung segera Palestina merdeka. Cuman Amerika dengan sekutunya yang hanya berapa negara itu saja yang menolak. Saya kira ini saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang bisa kita perbuat, mastota'tum kata Allah, untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap bangsa Palestina, saudara-saudara kita yang sedang terus-menerus dizalimi. Dan akhirnya marilah kita sama-sama berdoa, dan izinkan saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa untuk keselamatan kita, khususnya untuk keselamatan saudara-saudara kita di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestina minal yahudi al-ghasidin wa minas salibin al-haqidin
ومن سائر أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وفرق جمعهم وشتت شملهم وألق في قلوبهم الرعب من المسلمين. اللهم إنا عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين نصرا عزيزا وانصرهم نصرا مؤجلا. اللهم وحد صفوف المسلمين وثبت أقدامهم وأنزل السكينة في قلوبهم. اللهم اجمع قلوب المسلمين في كل مكان يا سامع الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Dan untuk para jamaah sekalian, apabila ada yang ingin menitipkan infak atau sedekahnya untuk ke Palestina, bisa menghubungi Ustadz Didi. Insya Allah nanti akan disalurkan melalui Amal Palestina. Silakan, dan mari kita tunjukkan solidaritas kita dan juga selalu panjatkan doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Seperti yang tadi siang khatib juga sudah sampaikan, khatib Jumat, bahwa kalau kita menunjukkan kepedulian kita kepada sama muslim, itu artinya kita memperlihatkan bahwa kita orang beriman. Kalau kita diam saja, maka keimanan kita harus dipertanyakan. Itu saja untuk taklim perdana bulan ini. Akan kita lanjutkan bulan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.